izin saya share screen dulu. Herbal itu sudah ada definisi terbaru di Undang-Undang Kesehatan yang tahun 2023, yaitu bahan ini ya, bahan alam ya, Bapak Ibu ya. Jadi sudah mulai terbiasa dengan bahan alam, tapi untuk masyarakat pasti lebih lebih terkenalnya itu masih tetap di herbal ya. Jadi nggak apa-apa kita sebut saja herbal gitu ya untuk hari ini. Saya dengan apoteker Walid Adriansyah dan saya praktisi Bapak Ibu, praktisi sekaligus juga akademisi di bidang ramuan herbal baru dari 2009 ya untuk di bidang herbal, dan memang kefarmasian saya dari awal masuk sampai selesai juga di bahan alam. Dan saat ini aktivitas di M Training Center salah satunya dan di beberapa lembaga pelatihan dan juga di skup kefarmasian di sektor usaha Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu kalau kita hari ini tuh berbicara terkait dengan hipertensi atau darah tinggi ya, darah tinggi gitu. Pasti Bapak Ibu di sini selaku orang yang dipercaya oleh masyarakat ya, yang memang memiliki pengetahuan. Yang Bapak Ibu tadi ada Bu Dewi dari seorang herbalis, tentu kan bikin ramuan itu orang nanya gitu ya. Gimana caranya nurunin darah tinggi, kemudian ramuannya apa aja, kemudian boleh nggak ini obat dokter di stop gitu ya, atau hanya minum herbal aja. Nah, kita di sini di M Training Center diedukasi Bapak Ibu ya, diedukasi, dan kita selalu konsisten dalam memberikan edukasi bersama para trainer yang ada di M-Trace. Tidak hanya saya, kami memiliki puluhan trainer di bidang bahan alam dengan latar belakang herbalis, apoteker, dan juga dokter ya, bidan juga ada. Nah, kita kembali lagi ke topik Bapak Ibu. Kalau kita berbicara hipertensi, otomatis yang orang tahu itu adalah ini ya, yang orang tahu itu darah tinggi gitu ya. Nah, nanya ke apoteker, Mas kalau saya minum captopril, minum amlodipin, boleh nggak minum herbal gitu ya? Atau misalkan saya nggak mau minum obat, takut ke ginjal, saya maunya herbal aja. Atau juga kebalikannya gitu ya. Saya maunya itu saya nggak mau minum herbal untuk hipertensi, darah tinggi, takut ginjalnya rusak gitu ya. Hal-hal demikian, apakah Bapak Ibu pernah mendengar atau baru saya saja? Silakan ada yang mau sharing dulu sebelum saya lanjut. Kita waktunya cuma 1 jam. Ada Bapak Ibu? Ada yang mau ini sharing atau pernah mendengar nggak? Ada seperti tadi ya, yang saya bilang merusak ginjal dan lain-lain, ada nggak dari Bapak Ibu? Atau cuma saya aja? Dari Pak Yon, gimana Pak Yon? Pak Yon, kalau tidak salah dosen di UI Jogja. Ya, mana tadi Pak Yon? Ada nggak Bapak Ibu? Kalau saya lihat di chat ya, sering Ibu Reonara ya. Ibu Reonara juga apoteker, dan saya sering lihat postingannya itu banyak juga bikin-bikin jamu ya, mengedukasi masyarakat, salah satunya dengan jamu. Ya, Bapak Ibu kalau dikatakan sering berarti bukan hanya saya, bukan hanya Ibu Reonora ya, tapi juga banyak di luar sana yang menanyakan kepada kita sebagai praktisi terkait dengan ramuan yang memang untuk darah tinggi. Nah, kita juga perlu memahami, Bapak Ibu, bukan memahami ya, artinya itu tahu ya. Karena kan dalam hal diagnosa itu bukan bagian kita, itu bagian dari medis, bagian dari dokter. Kita tapi juga perlu secara wawasan, secara dasarnya gitu ya. Darah tinggi itu apa? Kemudian kalau dia dikatakan darah tinggi itu nilainya berapa gitu ya. Nah, di sini ada kategorinya Bapak Ibu ya. Biasanya kan kalau normal itu kurang lebih 120/80 sampai 90. Nah, ini biasanya dikategorikan dia normal. Tapi kalau sudah di atas itu sudah menjelang ke prahipertensi sampai ke hipertensi yang memang angkanya tinggi. Di atas yang tabel yang ada di bawah ini ada prahipertensi, ada tingkat 1, tingkat 2. Dan kita juga perlu mengedukasi masyarakat bahwa darah tinggi itu bukan semata-mata, wah ya udahlah nanti tinggal minum obat nanti turun sendiri gitu ya.
Nah, khususnya bagi rekan sejawat apoteker, kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa terapi non farmakologi juga sangat penting diberikan ke masyarakat ya secara KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi tidak semata-mata kita mengedukasi, ya udah Bu minum kaptopril aja, ya udah Bu minum amlodipin misalkan. Itu kan obat yang memang harus berdasarkan resep dokter. Jadi kalau misalkan ada yang memang dia ada keluhannya itu dan ditensi secara alat yang home care sifatnya ya, dan ternyata tinggi, Bapak Ibu yang mau apoteker, mau bidang lain, tadi ada herbalis, Bu Dewi, itu kita bisa mengedukasi secara non farmakologi dari faktor makanan, ya, pola hidup sehat, dari herbal-herbal, jamu dan lain-lainnya. Karena apa? Kalau sudah darah tinggi dan dokter sudah mendiagnosa, maka wajib yang namanya itu minum obat dokter ya, minum obat yang diresepkan dokter, amlodipin gitu ya, ada yang 5 miligram, ada yang 10 miligram. Dan kita tidak ada kewenangan untuk menghentikan pengobatan atau terapi medis tersebut. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Sehingga kita di sini bermain secara profesional, berperan, maksud saya itu berperan secara profesional dan kompetensinya ada. Nah, apalagi Bapak Ibu yang tadi ya sebagai seorang herbalis perlu memahami kode etik sebagai seorang herbalis ada di mana. Kemudian Bapak Ibu juga perlu ya namanya itu memahami bahwa herbal itu banyak sekali yang memang berpotensi ya untuk hipertensi atau darah tinggi. Ini kita hanya bahas di satu topik saja hari ini. Dan kalau ada yang bertanya gitu ya, emang hipertensi penyebabnya dari apa gitu ya. Jadi ada dua Bapak Ibu, mungkin pernah mendengar ada yang bilang kalau hipertensi itu turunan. Ada yang bilang ya hipertensi itu nggak turunan kok gitu ya, tapi hipertensi itu tergantung apa yang lu makan gitu. Nah, itu juga ada yang di lapangan itu simpang siur terdengar ke telinga saya pada saat memang saya praktek di apotik atau ada yang konsultasi atau waktu saya jaga di kafe jamu gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata secara literatur Bapak Ibu ya, penyebabnya itu ada dua. Tadi yang memang penyebab secara primer atau hipertensi esensial yang tadi ya ada faktor genetik secara turunan, kemudian ada pengaruh pada keseimbangan natrium ya. Kemudian juga gangguan ekskresi natrium dan kalsium. Yang kedua, nah ini terkait dengan pola hidup nih Bapak Ibu ya. Pola hidup sehat, kemudian salah satunya itu adalah sering mengkonsumsi jero-jeroan ya yang mengandung tiramin dan juga obat-obatan yang tidak dikontrol secara baik, secara benar Bapak Ibu. Nah, inilah ada beberapa penyebab ya. Jadi kalau tadi yang ada simpang siur di lapangan itu terkait pertanyaan dari masyarakat kepada kita ya, itu memang benar Bapak Ibu. Jadi ada dua ya. Ada dua faktor. Kemudian gejala. Nah, Bapak Ibu pasti akan ditanya gitu di lapangan ya. Mas, kalau saya darah tinggi itu gimana sih gejalanya gitu ya? Gejala atau kalau kita darah tinggi yang dirasain seperti apa gitu. Kalau kolesterol kan biasanya secara fisik misalkan terasa nyeri di bagian pundak gitu kan, kemudian badan atau persendian kaku gitu kan, sering menguap atau cepat ngantuk dan lain-lain. Nah, di hipertensi ini biasanya tidak menunjukkan gejala tetapi pada hipertensi yang memang kategorinya tadi sudah prahipertensi, hipertensi tingkat 1, tingkat 2, dia ada gejala yang memang ditimbulkan seperti sakit kepala, kelelahan, mual muntah, sesak napas, dan gelisah. Nah, tentu juga kita tidak bisa pada saat ada klien, ada masyarakat yang bertanya ke kita, Mas, kalau saya keluhan seperti ini langsung saya dikategorikan darah tinggi nggak? Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Tetap yang mendiagnosa adalah dokter. Jadi kalaupun misalkan ada alat home care di rumah yang tensi digital itu ya, yang dari beberapa merek, kita tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dulu. Edukasi dari secara non farmakologi ya. Dan kalaupun misalkan mau menggunakan ramuan, nah ramuan apa yang sekiranya bisa mengurangi tekanan darah tinggi itu sendiri gitu ya. Dan kalau kita pahami yang namanya terapi, terapi itu tujuannya adalah pengobatan.
Dan Bapak Ibu juga perlu memahami bahwa herbal itu garda terdepannya itu adalah preventif dan promotif, ya. Artinya apa? Herbal itu adalah garda terdepan untuk pencegahan. Pencegahan supaya tidak terkena atau terjangkit penyakit yang tidak diharapkan. Jangan dibalik Bapak Ibu ya. Mengedukasi masyarakat, herbal itu menjadikan pengobatan alternatif pada saat memang sudah gagal dengan tindakan medis. Nah, sebagian besar, bukan sebagian besar ya, ada beberapa ya yang statementnya itu ke sana arahannya, lari ke herbal pada saat medis sudah tidak berhasil. Pada saat saya sudah tidak sembuh-sembuh dengan pengobatan yang menggunakan obat yang diresepkan dokter. Bapak Ibu ada yang pernah nggak mendengar atau mengungkapkan statement seperti itu? Kalau ada, silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu ya. Saya coba lihat dulu dan itu yang memang masyarakat alami Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai herbal itu menjadi pilihan terakhir pada saat yang memang terapi itu tidak berhasil dengan obat-obatan. Kemudian Bapak Ibu perlu juga kita tahu ya, dalam sistem pengobatan konvensional itu kan biasanya obat-obatnya itu yang digunakan tadi amlodipin, captopril, ada yang menggunakan furosemid juga, ada yang menggunakan obat-obat yang yang lainnya gitu ya, yang tujuannya itu untuk menormalkan ya tekanan darah tinggi. Nah, kita sebagai yang paham Bapak Ibu ya, yang paham terkait dengan edukasi, terutama teman-teman yang memang dari farmasi, dari kesehatan, kita jangan sampai mendominasi atau menomorsatukan yaitu terapi herbal ataupun terapi dari sisi medis. Tetap kita harus menjaga kompetensi dan sikap profesionalisme kita, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita sudah masuk ke herbal. Kita sudah masuk ke bahan alamnya atau ke herbalnya Bapak Ibu. Ini saya yakin semuanya sudah tahu, sudah pernah merasakan, mencicipi ya Bapak Ibu ya, saya yakin. Jadi temulawak menurut Bapak Ibu, temulawak siapa di sini yang sudah pernah merasakan rasanya temulawak? Ada Bapak Ibu? Siapa yang pernah Siapa nih? Pernah Pak, Pak Ibu Renora. Ada lagi selain Ibu Renora, Bapak Ibu yang hadir siang ini, jangan sampai tertidur ya. Ikut kelas hari ini mendengarkan saking mendayu-dayu tidur gitu ya. Nah, berarti harus ada biji pala di sini biar tidurnya lelap gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini ya. Jadi kalau kita berbicara temulawak, berarti kita sudah tahu nih khas dari temulawak itu seperti apa. Dari rasa, aroma gitu ya. Kemudian dari khasiatnya temulawak biasa digunakan untuk apa gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya secara umum manfaat temulawak itu apa. Ada nggak Bapak Ibu yang tulis manfaat salah satu aja manfaat dari temulawak gitu. Karena kan ini kelas webinar nih, webinar herbal untuk hipertensi darah tinggi. Nanti kalau Bapak Ibu ditanya oleh masyarakat gitu ya, emang temulawak manfaatnya buat buat apa gitu. Masa Bapak Ibu mau buka buku dulu gitu ya atau googling gitu kan. Nah, setidaknya sudah di luar kepala lah gitu kan menjadi pengetahuan umum gitu. Nah, di sini ada penambah nafsu makan ya. Itu salah satunya dan juga ada juga yang menambahkan, ada yang sering juga mengatakan untuk klaim-klaim tertentu secara empirisnya Bapak Ibu ya. Salah satunya biasa digunakan untuk memperbaiki nafsu makan, kemudian mengurangi rasa nyeri di bagian ulu hati ya, dan juga masih banyak manfaat secara empiris. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari herbal, Bapak Ibu harus belajarinya itu jangan setengah-setengah Bapak Ibu ya. Jadi harus keseluruhan, holistik. Makanya kan holistic wellness gitu. Yang kedua kunyit Bapak Ibu. Kunyit ini Bapak Ibu sudah apalagi ibu-ibu nih ya. Di dapur pasti ada kunyit buat bumbu masak gitu ya. Nah, tapi ternyata secara secara keilmuan kunyit juga memiliki Bapak Ibu manfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah. Nanti seperti apa gitu ya. Kemudian juga ada kunyit putih atau yang temu putih itu ya Bapak Ibu.
Dan ini dari sisi harga juga cukup beda dengan yang kunyit kuning, Bapak Ibu. Dan yang berikutnya adalah daun salam. Nah, daun salam Bapak Ibu ini juga perlu hati-hati ya pada saat penggunaan daun salam. Dulu masyarakat sangat antusias dengan kehadiran herbal, salah satunya untuk darah tinggi yaitu daun salam, sehingga asal godok gitu. Main rebus saja beberapa genggam kemudian direbus, akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya bukannya turun sih turun, malah jadi sangat rendah, artinya hipotensi, tekanan darah menurun ya, rendah gitu ya, tekanan darah rendah. Kemudian seledri Bapak Ibu, seledri ini sering banget ya digunakan untuk terapi hipertensi. Ada yang di jus, ada yang dibikin sup gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga perlu ya, perlu apa namanya itu, Bapak Ibu perlu yang namanya itu paham seledrinya digimanain gitu ya, dan berapa banyak untuk memperbaiki kondisi tekanan darah tinggi itu supaya stabil. Kemudian bawang putih ya, ini juga sering Bapak Ibu ternyata yang kita gunakan di dapur sebagai bumbu dapur memiliki efek terhadap kesehatan, terutama di sini untuk terapi hipertensi. Yang terakhir adalah pegagan. Nah, pegagan ini Bapak Ibu kalau anak kita sering atau dibiasakan dari 2 tahun ke atas diberikan pegagan, ini bagus untuk kecerdasan otak Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang punya anak dan sudah 2 tahun ke atas, coba bikin makanan-makanan makanan atau minuman yang memang dibuat dari bahan alam. Jangan dibiasakan dikit-dikit itu mengikuti kekinian dengan makanan minuman yang fast food, junk food dan lain-lain. Karena itu berdampak di masa pertumbuhan. Apalagi Bapak Ibu kalau anak-anak itu di masa pertumbuhan dibiasakan dengan junk food kemudian fast food ya Bapak Ibu, itu nanti masa pertumbuhannya pun akan mengikuti dengan apa yang dimakan ya, terutama pembentukan imun, daya tahan tubuh. Ya kalau sudah dibiasakan dan dijauhkan dengan bahan alam atau herbal ya, kena angin dikit ya batuk pilek gitu ya. Kena hujan juga langsung meriang kayak gitu. Nah, jadi kita juga mengedukasi mulai dari diri kita sendiri terutama, kemudian orang yang terdekat yaitu keluarga, baru orang lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi habit itu dibiasakan. Bu Renora saya sering melihat postingan bikin kunyit asam, kemudian bikin jamu-jamu lain gitu ya. Ini sangat mengedukasi Bapak Ibu. Artinya apa? Ya kita mulai dari diri kita dulu dan orang terdekat kita mengenalkan. Dan Bapak Ibu juga jangan merasa minder ya kita berperan di bahan alam atau di herbal, karena herbal sendiri sudah dapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan tak benda gitu ya. Khususnya jamu Bapak Ibu. Jadi kita di sini harus bangga kita punya bahan seabrek ya di Indonesia yang manfaatnya Masya Allah sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bersyukur siang ini saya pun sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar karena apa ya, orang yang meluangkan waktu, menginvestasikan waktu untuk belajar, untuk berkembang itu pasti akan bertambah. Bertambah dalam hal apapun, pengetahuan, bertambah dalam benefit-benefit lain gitu. Nah, saya selalu berpikir seperti itu. Karena saya muslim, ya seperti Agim bilang, beliau dulu waktu pengajian itu muridnya cuma satu yang waktu diajar sama gurunya, dan guru sempat bilang, saya tidak melihat berapa banyaknya gitu ya. Tapi yang saya lihat seberapa keseriusannya kamu mau belajar. Akhirnya siapa yang menjadi ulama besar salah satunya di Indonesia yaitu beliau. Jadi Bapak Ibu, pada saat mendalami herbal jangan merasa minder, jangan merasa ketinggalan atau kuno ya. Herbal itu sangat luar biasa. Apalagi Bapak Ibu didukung oleh pengetahuan-pengetahuan yang profesional, diajar oleh orang-orang yang kompeten, dan Bapak Ibu ada di ruang lingkup yang memang memberikan pengetahuan wawasan dengan herbal itu ada literaturnya, ada dasarnya gitu ya, sehingga apa? Tidak asal. Dan saya selalu apresiasi ya, saya selalu salut kepada Bapak Ibu yang non farmas, non kesehatan, maksud saya itu seperti Bu Dewi tadi, kemudian ada beberapa di luar sana praktisi herbal yang membudidayakan herbal. Saya sangat apresiasi gitu ya Bapak Ibu. Artinya apa? Ya mereka memiliki
keyakinan dan kebanggaan bahwa herbal itu banyak manfaatnya asalkan kita tetap mau belajar untuk memelihara kompetensi itu. Nah, kemudian ramuan yang Bapak Ibu bisa buat ya, saya menyadur dari salah satu referensi yaitu Etnomedicine Ramuan Herbal Indonesia dari BPOM, BPOM Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mohon izin tadi ini ada gangguan. Nah, ramuannya itu Bapak Ibu yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menggunakan temulawak yang tadi ya ini dalam keadaan serbuk. Bapak Ibu temulawak 3 sendok makan. Kalau Bapak Ibu misalkan, Mas kalau misalkan di rumah adanya yang segar, temulawaknya gimana? Ya, Bapak Ibu tinggal dikalikan minimal kali 3. 3 kali 3 berarti 9, kurang lebih 1 jari ya, 1 rimpang. Kemudian 1 sendok makan kunyit yang kuning dan putih yang kunyit putih 1 sendok makan. Di sini cara pembuatannya cukup simpel karena ini saya adalah serbuk semua. Jadi ramuannya itu dicampur Bapak Ibu semuanya. Berarti kan jadi 5 sendok ya. Totalnya itu jadi 5 sendok. Kemudian pada saat setiap kali mau minum, Bapak Ibu tinggal ngambil 1 sendok aja. Gitu ya. 1 sendok ditambah air hangat 2 gelas. Nah, 2 gelas ini ya Bapak Ibu, ini biasa diminum sebentar. Jadi diminum pada saat hangat, Bapak Ibu. Nah, 2 gelas ini tentu adalah untuk 2 kali minum ya. Karena kalau Bapak Ibu tadi untuk sekali minum, 1 gelas itu kan 200 mili, Bapak Ibu. Tapi kalau mau digodok atau diseduh dengan air panas dengan suhu 90 derajat itu juga sudah sangat cukup, Bapak Ibu. Nah, ini dari bahan yang tadi ya. Kalau tadi yang saya sebutkan ada apa? Seledri, ada daun salam, dan lain-lain, itu semuanya juga bisa dibuat ramuan. Yang penting komposisinya Bapak Ibu sesuai. Kemudian kita juga perlu melihat manfaat secara empiris. Empiris itu apa sih gitu ya? Empiris itu manfaat secara sudah dibuktikan secara nenek moyang kita gitu dari zaman bahula. Nah, contohnya temulawak gitu ya. Kalau tadi yang disebutkan oleh Bu Renora sebagai pemicu ya atau penambah nafsu makan, biasanya untuk anak-anak juga, dan bisa untuk mencret tadi ya kurang nafsu makan, kurang darah, kemudian juga terkait dengan pencernaan Bapak Ibu, dan terkait dengan kulit ya, dan terkait dengan demam kuning yang diambil ada rimpangnya. Nah, ini tinggal diolahnya seperti apa, Bapak Ibu yang penting tahu ilmunya. Yang kedua, kunyit ya. Kunyit itu Bapak Ibu beberapa menyebutkan antibiotik alami gitu ya. Jadi kalau lagi ada infeksi kemih, infeksi lambung, maka kunyit itu biasanya yang menjadi bahan utama Bapak Ibu ya. Seperti kalau kita minum di jamu Mbak Gendong, itu ada kunyit tawar, ada kunyit asam gitu ya. Kunyit asam biasa dipakai buat perempuan yang sedang mengalami fase menstruasi yang mengalami untuk mengurangi nyeri gitu ya dan mengurangi bau badan juga Bapak Ibu. Dan di sini kita tahu kunyit sudah ibaratnya itu bukan hal yang baru kita dengar banyak memiliki manfaat untuk kesehatan. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu konsumsi herbal asalkan sesuai takaran dan tahu ilmunya, Bapak Ibu jangan takut ya. Jangan sampai Bapak Ibu lebih berani makan obat beli sembarangan dibanding dengan minum herbal ya, minum herbal-herbal yang memang asli gitu. Jangan dibalik mindsetnya gitu ya. Minum obat beli ke apotik tanpa resep dokter langsung jeblek minum apa dexamethasone sama apa gitu buat nafsu makan berani, tapi minum kunyit sama itu nggak berani. Padahal dampak secara kesehatan jauh lebih berbahaya yang tadi Bapak Ibu menggunakan obat tanpa resep dokter atau langsung asal main beli aja gitu ya. Kemudian kunyit putih juga panas disentri ya. Untuk obesitas yang diambil juga rimpangnya. Nah, kalau tadi diinfokan oleh saya jangan asal beli obat, kalau bisa sehat tanpa obat. Saya apoteker Bapak Ibu, kalau bisa kami ya saya atas nama Apoteker Indonesia, kalau bisa sehat tanpa obat. Setuju nggak Bapak Ibu?
Jangan dikit-dikit Bapak Ibu demam langsung nyari paracetamol gitu ya. Dikit-dikit batuk langsung nyari misalkan dextro dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu juga perlu memaknai obat itu juga ada porsinya kapan kita menggunakan. Ya. Jadi bijak dalam menggunakan obat. Maka dari itu kami dari apoteker ada namanya itu Germas ini ya AOC ya. Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat gitu. Nah, kita perlu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa sehat tanpa obat gitu ya. Dan ada suatu pernyataan yang menyatakan bahwa apa yang kamu makan itulah obatmu gitu ya. Atau jadikanlah apa yang kita makan itu sebagai obat gitu. Jadi salah satunya adalah dari makanan-makanan sehat. Kemudian Bapak Ibu, kita tadi sudah tahu secara empiris ya. Maka kita perlu tahu juga secara ilmiahnya. Sebetulnya di temulawak ada apa gitu ya? Ada apa yang memang dapat membantu mengurangi ya, menormalkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Di sini dia memiliki aktivitas atau manfaat analgesik yaitu nyeri ya, mengurangi nyeri ya. Dan diuretik yaitu mengurangi pembengkakan ya pada tikus albino. Pemberian ekstra kasar dosis 150 dan 300 mg per kilogram berat badan. Ini Bapak Ibu juga sudah terbukti ya setelah 2 dan 1 jam seiring ada peningkatan konsentrasi sampel. Tentu di sini dilakukan dengan pemantauan ya Bapak Ibu observasi terkait pemberian dosis kepada hewan uji. Di sini menggunakan tikus albino. Kemudian yang kedua adalah kunyit, Bapak Ibu ya. Jadi tadi kenapa sih ada temulawak, ada kunyit putih. Kita mempelajari herbal itu secara modern dan ilmiah. Artinya apa? Secara modern dan ilmiah itu kita mengetahui secara sisi manfaat secara nenek moyang, turun-temurun, dan secara kajian ilmiahnya dia ada apa, dan apakah sudah ada dipraktekkan ke secara uji klinis atau praklinis ya. Nah, Bapak Ibu juga perlu memahami itu, apalagi teman-teman yang memang tadi dari tenaga kesehatan. Dan yang kedua kunyit ya Bapak Ibu, di sini juga sama ada efek hipotensi dan bradikardia ya dan vasodilatasi ya pada saat ekstraknya diberikan ya kepada hewan uji. Di sini ada penghambatan dan juga di sini ekstrak kunyitnya itu 3% menurunkan tekanan darah sistolik pada tikus sebesar 4,3%. Berarti ada efek Bapak Ibu pada saat memang ekstrak dari kunyit tersebut sejumlah yang memang tadi sesuai dosis diberikan kepada hewan uji yang memang secara observasi yang dilihat itu adalah penurunan tekanan darahnya. Nah, artinya Bapak Ibu, ini memang ada manfaatnya. Jadi kunyit itu bukan hanya untuk kondisi GERD, lambung, dan lain-lain, tapi untuk hal lainnya pun bisa digunakan, tergantung dari dosisnya. Yang terakhir kunyit putih, Bapak Ibu di sini adalah dosis 1 dan 3% ya. B/B dapat menurunkan tekanan darah ya sistolik tikus sebesar 2,1% dan 11%. Sedangkan kaptopril dosisnya di sini 100 mg per BB ya per hari sebagai pembanding ya. Pembanding menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 19%. Nah, kalau saya dulu pembandingnya itu karena saya ada mobilisasi ya terkait dengan ini Bapak Ibu, saya menggunakan herbalnya itu simplisianya atau bahan segarnya adalah apa tuh yang wangi itu? Yang sering jadi lalapan itu daun kemangi, Bapak Ibu, itu adalah tujuannya untuk mengurangi stres. Dan kalau kita berbicara stres, depresi, dan lain-lain, ya tidak jauh dari pembuluh darah atau yang berkaitan dengan darah gitu Bapak Ibu. Dan itu saya ada pembandingnya waktu itu dengan Topranil, obat pembandingnya gitu. Nah, begitupun ini Bapak Ibu ya, pada saat kita belajar herbal ada pembandingnya, oh ada manfaatnya. Tentu ada update-update Bapak Ibu terkait dengan kemajuan teknologi ya, kemajuan teknologi Bapak Ibu terkait dengan yang namanya itu apa ya, manfaat dari herbal gitu. Dan Bapak Ibu ini ada beberapa informasi tambahan. Pada saat membuat ramuan perlu diperhatikan beberapa
faktor ya supaya ramuannya itu berkhasiat, bermanfaat untuk tubuh sesuai yang diinginkan, mulai dari kebersihan, pemilihan bahan baku, alat yang digunakan, dan cara Bapak Ibu ya, cara membuat ramuan. Cara membuat ramuan. Pernah nggak Bapak Ibu ada yang mendengar mungkin kok ramuannya itu si Mbak A dengan si Mbak B beda padahal sama-sama kunyit asam gitu ya. Bahannya sama, resepnya sama, tapi yang bikinnya itu beda gitu. Ini jamu ya, konteksnya jamu atau ramuan Bapak Ibu ya, ramuan segar. Ada seperti itu. Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Alat yang digunakannya sama nggak, standar nggak, kebersihannya gimana gitu ya, airnya gimana, dan eh, hal lain yang memang perlu diperhatikan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tadi cari kunyit, temulawak, satu lagi tadi apa? Kunyit putih ya, pastikan dia bahannya segar, warnanya masih cerah dan tidak busuk, tidak kusam, tidak lepek. Berarti itu sudah tidak layak digunakan sebagai ramuan. Jadi Bapak Ibu juga perlu memperhatikan aspek lain, tidak asal bikin, tidak asal rebus, tidak asal gerus, karena itu akan mempengaruhi selain secara estetika, selain secara aroma, ya, secara manfaat juga akan berkurang, Bapak Ibu. Jadi itulah salah satu kompetensi yang perlu dimiliki oleh kita pada saat kita belajar dengan benar bagaimana cara meramu, Bapak Ibu ya. Dan itu tidak bisa dibohongi nanti pada saat masyarakat minum ramuan kita, jamu kita ya, itu mereka akan menilai dengan sendirinya gitu ya. Dan jangan lupa sortir Bapak Ibu bahan yang tadi mau digunakan, dan sekarang kita bisa lihat Bapak Ibu ini beberapa capture jamu tradisional, ramuan tradisional. Yang pertama kira-kira itu jamu atau ramuan apa? Silakan tebak di kolom chat Bapak Ibu. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa menebak? Saya lihat di kolom chat ya. Tebak-tebak aja nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu sering minum jamu berarti sudah terbiasa melihat ini ya, melihat warna-warna dan melihat apa namanya itu, melihat jamu yang ada di depan ini. Coba saya lihat ada yang nulisin nggak? Atau semuanya nggak ini, belum pernah minum jamu ini gitu ya, atau ramuan ini. Ada yang bisa menuliskan? Siapa saja boleh, silakan. Di nomor satu itu apa? Nomor dua, kemudian nomor tiga ya. Terima kasih Bu Renora. Ini Bu Renora sudah hatam kayaknya ya. Ada wedang secang, kemudian ada beras kencur, dan juga ada kunyit asam. Ya. Jadi Bapak Ibu ini perlu juga Bapak Ibu diedukasi ke diri sendiri, ke keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu seperti ada memang apa namanya itu keluhan di seperti persendian yang terkait dengan kolesterol, itu wedang wedang secang itu sangat recommended Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pegal-pegal, nafsu makan bertambah, beras kencur, kemudian nyeri lagi head atau misalkan bau badan ya karena hormonal sifatnya, bisa dari kunyit asam. Dan Bapak Ibu ini jangan sampai tidak dikenalkan kepada generasi kita ya. Dalam artian ini itu bukan hanya minuman orang tua Bapak Ibu. Jamu itu tidak terkesan adalah hanya orang sakit baru minum jamu. Jangan di mindsetnya itu kita harus ubah. Kalau bukan kita, siapa lagi Bapak Ibu yang akan mengubah gitu ya. Dan sekarang itu eranya itu apa ya, minuman kekinian itu identiknya ya dengan minuman bersoda, minuman berpengawet, gulanya tinggi, bener nggak? Itu. Nah, dan tidak salah juga gitu, karena apa, edukasinya yang kurang. Makanya kenapa saya pribadi ya, terutama di M-Trace gitu, saya tetap komitmen dengan teman-teman untuk mengedukasi jamu gitu ya, bahan alam atau herbal. Kenapa Bapak Ibu? Karena edukasi itu sangat penting. Kalau tidak diedukasi, nanti semakin lama semakin hilang. Nah, siapa lagi kalau bukan kita Bapak Ibu mengedukasi masyarakat terkait dengan jamu ini gitu ya. Ke- Kemudian sebentar. Nah, tadi jamu tradisional sudah dijawab ya. Dan Bapak Ibu bisa dilihat kalau Bapak Ibu sering senang dengan jamu ya, dengan jamu-jamu atau minuman herbal, ini saya izin capture untuk contoh.
Minuman jamu sekarang sudah menjadi minuman yang sangat digemari oleh milenial, ya generasi milenial, Gen Z, dan tentu tujuannya apa? Supaya minuman jamu itu tidak terkesan minuman orang tua. Minuman jamu itu tidak terkesan adalah minuman pada saat kita sakit baru cari jamu, gitu ya. Jamu itu adalah preventif dan promotif garda terdepannya, itu. Kemudian juga kita perlu yang namanya itu sebentar. Kita juga perlu Bapak Ibu untuk mengedukasi bahwa jamu itu enak loh, jamu itu bermanfaat loh, tidak hanya pada saat sakit, tapi jamu juga bisa diedukasi gitu ya. Diedukasi bisa dikemas dengan cara yang unik gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kitalah yang berperan untuk mengedukasi itu. Nah, jadi yang saya lihat Bapak Ibu ada beberapa brand ya seperti dari Acaraki ini punya Sinde kalau tidak salah yang dikemas Golden Sparkling ini isinya itu ada temulawak dan juga ada kunyit ya apa nama itu asam jawa ya dan ada soda dan ini adalah modern banget Bapak Ibu sehingga apa ya dari secara penampilannya aja eye catching banget gitu ya kemudian saya kemarin ke Jamu Ibu ya kalau tidak salah ke jamu ibu saya beli beberapa dan saya tes ya kunyit asam, beras kencur, ada yang hangat, ada yang dingin. Dan yang sebelah kanan itu adalah punya Bu Desti yang ada di Bandung, Minum Rempah Indonesia. Dan salah satu eh, alumni ya pelatihan dari M Training Center juga yang sering update keilmuannya di M Trace Bapak Ibu. Dan itu yang penggemarnya banyak banget milenial. Dan saya merasa senang, bangga Bapak Ibu melihat ya perkembangan jamu dikemas dengan sekekinian mungkin tanpa mengurangi esensi dari jamu itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau mau pakai pewarna ya jangan pakai pewarna buatan, pakai aja pewarna alami dari jamu itu sendiri gitu ya. Contoh kunyit kuning, kemudian biru telang, merah bisa dari rosella secang dan lain-lain. Jadi banyak Bapak Ibu cara menyajikan jamu itu bagus dan enak dilihat, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga menu-menu yang sangat variatif dan harganya sangat mahal. Bapak Ibu perlu diketahui sejarah jamu adalah minuman yang istimewa yang dulunya itu hanya bisa diminum oleh orang-orang keraton kerajaan aja, gitu ya masyarakat umum biasanya nggak bisa minum. Tapi sekarang jangan dibalik, jamu itu jangan ada kesan di masyarakat itu jamu yang minuman yang di bawah minuman kekinian yang ibaratnya itu boba lah atau misalkan es krim gitu ya. Nah kita sebagai edukator yang baik kita kenalkan jamu itu bisa loh dikemas sedemikian mungkin yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak, dewasa dan orang tua. Nah itu ya. Ini punya saya di beberapa kafe ya Bapak Ibu di mana menunya saya kemas sedemikian rupa ada kopsu, ada es rempah gitu ya. Dan ini beberapa capture di cabang satu untuk kafe jamu. Ini untuk contoh saja Bapak Ibu. Jadi saya mencoba untuk mengedukasi selain mengajar, saya aplikasikan juga ke kafe secara implementasi dan di beberapa titik ya untuk mengedukasi gimana caranya itu untuk mengenalkan jamu lebih jauh lagi kepada masyarakat Indonesia. Intinya adalah jangan sampai jamu itu terkesan kuno, jamu itu terkesan tidak hanya minuman orang tua atau jamu itu terkesannya itu yang minumnya itu orang sakit gitu ya. Itu saja dari saya. Kita sekarang sesi diskusi Bapak Ibu. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaannya di kolom chat ataupun boleh secara langsung dengan open mic. Nanti akan langsung dijawab oleh Pak Walid. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan, kita nanti akan selesai di jam 3.15 karena waktu asar ya, Bapak Ibu. Atau di sini yang sering saya lihat postingannya itu Ibu Renora.
Ibu bisa sharing, Bu, jamu apa atau ramuan apa yang sering Ibu buat tuh? Silakan. Ada Bu Renora atau Ibu Bapak yang lain? Ada yang mau didiskusikan terkait dengan materi hari ini terkait dengan ramuan untuk hipertensi tadi ya. Semoga tadi sudah terpaparkan dan Bapak Ibu mau silakan bagi yang memang ada keluarganya atau ada rekannya yang punya riwayat hipertensi bisa langsung diberikan ya terapi dari herbalnya dan tentunya nanti kalau sedang ada terapi medis dengan minum obat ya amlodipin atau captopril atau yang lainnya itu juga perlu diperhatikan tidak asal mengganti tidak asal memberikan referensi. Silakan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau cukup jelas dari materi tadi atau materinya membingungkan. Silakan ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada ya. Kalau cukup jelas ya Bapak Ibu, kita bisa akhiri untuk webinar hari ini. Jadi nanti tetap Bapak Ibu bisa mengikuti update ya webinar-webinar herbal dan herbal lainnya. Sebentar ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Renora ya terkait dengan gimana aturan minum herbal untuk orang tua menggunakan obat darah tinggi dan diabetes mellitus. Jadi satu Bapak Ibu yang perlu dipahami pada saat ingin memberikan rekomendasi herbal dengan tadi ada apa? Ada yang sudah menggunakan obat dokter ya, yang tadi darah tinggi maksudnya itu seperti captopril atau amlodipin ya atau kandesartan atau sejenisnya dan juga konsumsi diabetes. Pastikan untuk meminimalisir interaksi ya, interaksi antara herbal dengan obat gitu. Nah, interaksi ini adalah ada dua sifatnya itu. Ada yang memang menguntungkan dan ada yang memang merugikan. Gimana caranya supaya mudah, Pak? Kan saya nggak tahu tuh cara ngedeteknya dia ada interaksi atau tidak gitu ya. Jadi tipsnya adalah dari saya yang pertama adalah Bapak Ibu tolong diberikan informasi pada saat memberikan ramuan herbal, Bapak Ibu berikan jeda minimal 2 sampai 4 jam antara herbal dengan obat tadi ya, obat yang sudah ya atau yang sedang diminum gitu, mau itu amlodipin, mau itu tadi apa glibenclamid buat diabetesnya atau metformin. Jadi minimal 2 jam dengan herbal supaya dia tidak terjadi interaksi yang memang dikhawatirkan merugikan interaksinya ya atau yang mungkin ya ada beberapa literatur yang menunjukkan pada saat bahan herbal atau jamu dikonsumsi dengan obat-obatan yang memang sedang terapi darah tinggi, malah nanti akan menutupi salah satu manfaat dari yang diminum tadi. Jadi tipsnya adalah dimainkan waktunya Bu Renora ya, supaya apa namanya itu efek terapinya tercapai. Tidak menggantikan, tapi dimainkan dari sisi waktunya. Itu tips dari saya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas? Kalau cukup jelas, terima kasih untuk webinar hari ini. Semoga bermanfaat, berkah untuk semuanya. Pesan dari saya adalah tetap bangga menjadi herbalis, tetap bangga untuk membudayakan jamu, herbal, bahan alam, karena itu merupakan warisan budaya bangsa yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Walid atas pemaparan materinya yang luar biasa. Tentunya banyak ilmu maupun insight baru yang bisa kita dapatkan ya Bapak Ibu ya di kesempatan siang hingga sore hari ini.
Baik, izin saya menginformasikan, bagi Bapak Ibu yang ingin klaim sertifikat materi maupun recording, yaitu benefit kelas webinar pada siang hari ini, Bapak Ibu bisa mengisi link presensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat, dan nanti syarat dan ketentuannya sudah kami lampirkan juga di deskripsi Google Formulir tersebut. Ya, baik. Sebelum kita akhiri, mohon izin Bapak Ibu kita adakan kembali sesi foto bersama ya. Karena tadi di awal sepertinya belum begitu lengkap dan di akhir ini sudah ada tambahan beberapa peserta. Mungkin Bapak Ibu saya mohon izin untuk bisa menyalakan kameranya lagi. Kita adakan sesi dokumentasi di akhir sebelum penutupan. Ya, hanya sebentar Bapak Ibu, mohon izin. Bu Renaura, Bu Adelia, Bu Nadia, Bu Amalia, Bu Cesarianti, dan Bapak atau Ibu Dimas, mohon izin bisa dinyalakan sebentar. Oke, baik. Kita adakan kembali foto bersama di akhir. Saya aba-aba ya, izin Bapak Ibu, dan mohon izin Mbak Admin untuk bisa membantu saya screenshot kehadiran Bapak Ibu para peserta. Oke, baik. Saya mulai ya, Bapak Ibu. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Saya mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya pada siang menjelang sore hari ini. Dan mohon izin saya akan memberikan beberapa informasi penting yang mungkin Bapak Ibu butuhkan ke depannya terkait pengembangan atau belajar ilmu herbal di IMTRES Indonesia. Baik, saya mohon izin share screen. Mbak Admin mohon izin boleh dibantu Pak untuk flyer kegiatan kita. Yang jamu ya Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kalau tadi kita belajar terkait herbal apa aja sih yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kami di MTRES punya salah satu program pelatihan yang mungkin bisa worth it untuk Bapak Ibu semuanya yang suka dengan dunia herbal, yaitu kita ada pelatihan pembuatan jamu segar. Yang dimana di pelatihan ini Bapak Ibu nanti akan bisa belajar dan berdiskusi bersama dengan praktisi maupun akademisi herbal yang merupakan salah satu trainer di MTRES juga. Nanti salah satu di antaranya ada Bapak Apoteker Walid. Nanti Bapak Ibu di pelatihan ini akan belajar bersama-sama dengan Pak Walid dan juga teman-teman lainnya mengenai pembuatan jamu segar. Yang mana di sini pertama, materinya mungkin akan ada pengenalan terkait herbal dulu, dan nanti diakhiri dengan praktek pembuatan jamunya langsung. Untuk pelatihan ini, kita adakan secara hybrid, Bapak Ibu ya, yang mana bisa dilaksanakan atau bisa diikuti secara online via Zoom, ataupun jika Bapak Ibu rumahnya masih sekitaran Jabodetabek, itu bisa banget kalau mau ikut secara offline, nanti tempat pelatihannya ada di kantor AIMTRES Jakarta. Kami tepatnya ada di Cengkareng, Bapak Ibu, di Jakarta Barat. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen latihan bareng kita tentang jamu, tentang herbal, itu bisa berkunjung dan juga mengikuti program ini di tanggal 20 Februari. Oke, jika memang nanti ada ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu boleh menghubungi nomor customer service kami di 0812 8954 4344. Atau untuk lebih lanjutnya juga Bapak Ibu bisa scan QR yang sudah tertera, karena di situ nanti akan langsung juga Bapak Ibu bisa registrasi langsung programnya di situ.
Baik, itu saja presentasi program dari saya. Dan sebelum kita akhiri webinar kita pada sore hari ini, saya mohon izin Bapak Ibu untuk meningkatkan pelayanan di Mtres. Bapak Ibu mungkin boleh untuk memberikan penilaiannya atau memberikan rating kepada kami dengan cukup scan QR saja yang akan kami bagikan. Silakan Mbak, boleh dibantu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini untuk meningkatkan pelayanan di Mtres dan juga nantinya agar kegiatan-kegiatan kami ke depannya bisa berjalan lebih baik lagi, kami mohon kesediaan Bapak Ibu, jika berkenan bisa untuk mengisi Google Review dengan cara scan QR. Ya, jika memang merasa sulit, boleh ambil HP-nya Bapak Ibu dan langsung saja scan. Nanti akan langsung nge-link Bapak Ibu bisa langsung memberikan penilaian terhadap pelayanan di kami. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya di Mtres. Jangan kapok untuk belajar bareng kita lagi ya Bapak Ibu ya. Sekian, saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan maupun kekurangan dalam webinar pada siang hari menuju sore hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.